Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini masih pada belum siap ya itu bajunya, masuk kerahnya itu, Dimas kerahnya ya. Silakan lihat sekitarnya ya, ada sampah silakan pungut dan masukkan ke tong sampah. Kalau ada kenangan simpan saja di hati kalian masing-masing ya. Nah, sekarang salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oh, kayaknya udah pada semangat nih. Untuk itu KM silakan untuk persiapan dan pimpin berdoa dulu ya. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita belajar percaya masing-masing dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada semangat nih. Namun kita buatkan kembali semangatnya agar lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk itu silakan kita semua untuk berdiri, untuk bangun ya. Kita akan berdendang bersama berbangun pemuda-pemudi ya. Kita bernyanyi bersama, oke? Coba, karena kalian udah bersemangat, jadi ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah hadir semua? Ada yang ketik absen? Tidak mungkin. Yang pertama, Arijal hadir? Hadir. Yayang hadir? Hadir. Silma hadir? Hadir. Jilan hadir? Hadir. Oke, good job, bagus ya. Ternyata hadir semua, pertahankannya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran untuk mengikuti pembelajaran. Coba ibu ingin tahu apakah ada yang mengingat materi dari bab kemarin? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Oke, nanti silakan. Tentang itu Bu, kemarin itu potensi konflik dan bersama-sama memberikan solusi yang berkeadilan. Oke, good job, itu tangan kita. Oke, ada yang mau menyimpulkan gitu, mengingat materi dari isi dari bab tersebut? Saya Ibu. Oke, boleh Nina. Jadi gini ya, konflik dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai warga negara kita harus mampu menghindari konflik dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Begitu Ibu. Oke, bagus, 100 jawabannya buat Nina, tepuk tangan. Bagus jawabannya. Ternyata kalian masih fresh from like the oven gitu. Saya juga jadi terbawa fresh gitu. Auranya positif, bukan aura-aura. Jadi saya semangat atas pembelajaran kali ini. Karena pembelajaran kali ini kita harus konsentrasi. Maka semuanya tatap mata saya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Harus kita harus konsentrasi karena amat penting pembelajaran kita hari ini akan membahas ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Namun sebelum itu, sebelum membahas lebih jauh cobaan yang dihadapi bangsa Indonesia, saya akan memberikan cobaan dulu kepada kalian. Silakan untuk yang pertama scan. Cak mano kabar kau? Itu adalah bahasa Palembang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Seperti saya dilihat, saya punya baterai sosial. Bagaimana nih mood saya hari ini? Saya lagi sedih seperti Agus sedih Bu. Gitu. Jadi saya ingin tahu apakah kalian sedih seperti Agus atau tidak? Silakan scan. Yang kedua, bagaimana cara belajar kalian ini bahasa Padang? Nah, bahasa Padang. Jadi bagaimana cara belajar kalian? Dan cobaan yang terakhir adalah sepiro pentingnya awak itu bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini siapa tuh? Jawa. Nah, sudah selesai misinya? Kalau sudah selesai berarti kita ready memulai pembelajaran kali ini. Karena pembelajaran kali ini pertama kita akan
akan menganalisis lebih kebutuhan NKRI, menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi ideologi Pancasila dan NKRI, akan merumuskan solusi, akan mendukung pentingnya peran sebagai warga negara, dan akan menyajikan solusi dari ancaman tersebut secara berkelompok. Maka dari itu, nah di sini silahkan kalian perhatikan di gambar ini, simak baik-baik, perhatikan. Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika melihat gambar satu? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Aijal. Aijal terlebih dahulu. Kalau menurut saya Bu, dari dua gambar tersebut itu adalah NKRI harga mati. Allahu Akbar. Nah, itu gambar kedua. Gambar pertama, siapa yang bisa menjawab? Saya mau nyoba. Ya, silakan Ibrahim. Menurut saya gambarnya itu ada tangan, tengah-tengahnya ada Pancasila. Jadi gambarnya tangan Pancasila itu atau apa? Nah, ya benar, semuanya benar. Coba beri tepuk tangan. Tidak ada yang salah jawabannya, namun untuk semakin mengkonkretkan jawabannya, kita harus menonton video ini terlebih dahulu. Bukan di sini. Sejumlah masalah mengancam bangsa. Konflik horizontal. Nah, setelah menonton video tersebut, apakah ada yang bisa menjawab apa arti dari gambar tersebut? Ya, silakan Dimas. Itu tadi menjaga keutuhan NKRI dari ancaman yang ada, Bu. Ya, baik, bagus, gitu ya, Dimas. Ya Bu, Dimas. Nah, berbicara tadi tentang setelah saya singgung ya berbagai konflik yang ada dalam mewujudkan cita-cita bangsa, tentu selalu ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman dari segi ideologi Pancasila, ada radikalisme, ada korupsi, terutama ancaman ideologi Pancasila. Ada ancaman terhadap NKRI, ada ancaman militer, ada ancaman non-militer, ada ancaman internal dan eksternal. Semua ini telah termaktub, telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 89. Nah, untuk itu, untuk semakin mempertajam analisis kita terkait ancaman dan tantangan hambatan gangguan ini, supaya kita lebih siap menghadapi segala tantangan, saya akan memberikan tantangan kepada kalian. KM, apakah sudah dibagi kelompoknya? Minggu kemarin? Sudah, di dalam rompokan Ibu. Oke, bagus, sudah duduk berkelompok. Sudah, Ibu. Oke, bagus, good job. Nah, sekarang perwakilan kelompok silakan untuk maju ya ke depan. Kita akan bermain games tantangan berupa roda ketahanan NKRI. Boleh untuk maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan Om Bima terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan men-spin duluan. Silakan Om Bima. Om Bima. Wah, yang satu yaitu kelompok 3, silakan untuk spin. 3. Mendapatkan true. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Mendapatkan dare. Oke, dijelaskan terlebih dahulu. Ini kartu truth. Siapa yang mendapatkan truth? Mendapatkan truth, mendapatkan dare, mendapatkan truth. Nah, silakan untuk sini terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, arti dari yang pertama kita membahas dare dulu. Dare artinya apa? Bisa adu bahasa Inggris atau Aduh. ya, bismillah ya, nanti kita hilangkan istilah dan tidak tahu arti dare. Ya, nanti kita dare itu tantangan, artinya silakan scan dulu di bawah HP-nya scan. Nah, scan ternyata mendapatkan dare. Yang kelompok yang mendapatkan dare akan menganalisis board ini. Board ini dihubung-hubungkan yang benar dengan yang salah. Kemudian nanti hasil analisisnya silakan tuangkan pada LKPD ini ya, lembar kerja serta saya untuk ini. Silakan untuk disimpan dulu. Nah, untuk yang mendapatkan truth artinya apa? Kebenaran. Ya, betul, kebenaran. Nah, silakan untuk scan dulu mendapatkan nomor berapa? Nomor 1 Ibu. Ya, nomor 1 silakan untuk scan terlebih dahulu di sini. Masuk.
Udah. Kamu udah mau berapa? Dua. Ya, silakan scan. Oke, yang kamu tadi, ya silakan scan. Oke, yang mendapatkan truth itu kalian harus menganalisis masalah yang ada tadi yang sudah di-scan, kemudian temukan solusinya dalam kehidupan sehari-hari di lembar LKPD ini. Mengerti? Kerjakan secara berkelompok, silahkan duduk ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, tidak mengerti, tanya kagumnya, tidak tanya saya ya. Dulu, gitu ya, biasanya bisa seperti itu ya. Silakan kalau tadi yang mendapatkan dia untuk menganalisis ini. Saya Bu. Bersama kelompok. Oh, bersama. Makasih Bu. Ada yang sudah selesai? Kelompoknya ada kesulitan. Sudah, Bu. Ya, bagus kelompoknya. Ya, bagus. Oke, siapa yang mau kelompok mana yang mau duluan nih? Saya Bu. Oke, kelompoknya beri tepuk tangan kelompoknya. Wah, ini kita lihat dulu dashboardnya ya. Ini ada yang satu kesalah, yang semuanya benar. Ini kenapa nih bisa seperti ini? Ya, bisa dilihat Bu, dalam pernyataannya ancaman terhadap ideologi Pancasila berasal dari pendidikan yang baik karena keragaman budaya dan globalisasi. Nah, menurut saya itu salah karena ancaman terhadap ideologi negara itu seharusnya Ya, baik. Bagus, good job. Saya jelaskan dulu tadi, katanya nomor 1 itu salah, ancaman terhadap ideologi Pancasila berasal dari pendidikan yang baik, karena pendidikan yang baik itu bukan ancaman betul. bagi ideologi Pancasila ya. Selanjutnya, karena kelompok Desmunda, tadi kelompok Cut, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Jadi kelompok 3 ini mendapatkan kasus nomor 1, yakni serangan bom di Makassar. Memang merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan keamanan NKRI. Sebagai pelajar, ada beberapa solusi yang bisa diambil untuk ikut berperan menjadi stabilitas negara dan menekan ancaman serangan terorisme dan atau kekerasan lainnya. Yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme. Kedua, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan positif di sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menghargai keberagaman dan membangun toleransi. Nah, sebagai pelajar, memulai dari tindakan-tindakan kecil ini bisa memberikan dampak besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, serta memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman NKRI. Ya, bagus. Itu kelompok. Bagus. Tadi solusinya, analisisnya sudah sangat baik gitu ya. Ternyata anak-anak ibu pandai-pandai sini dapat dipertahankan ya ke depannya. Nah, tadi berbicara tentang solusi-solusi yang telah dipaparkan, solusi-solusi tersebut sudah merupakan bagian dari upaya mencegah ancaman tantangan hambatan gangguan NKRI ada dalam konsep bela negara. Bela negara bukan hanya kita harus turun ke medan perang mengangkat senjata, tidak selalu demikian, tapi kita berada di ruang kelas ini melakukan pembelajaran merupakan salah satu upaya mencegah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap NKRI. Untuk itu saya harap kalian dapat memahami, kalian dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Paham? Oke, terima kasih. Namun sebelum saya beranjak ke materi selanjutnya, karena saya juga tahu kalian sudah melakukan gitu kantin kan. Jadi saya ingin kalian seperti Hindia, lalu pagi gosok gigi evaluasi, kalian mengajarkan dulu evaluasi di depan sini gitu ya. Silakan untuk scan terlebih dahulu dan kemudian kita refleksi diri gitu. Muhasabah diri kesalahan kita gitu ya. Sudah selesai?
sudah di ujung pembelajaran gitu, namun saya ingin memberikan pesan dulu ya kepada kalian bahwa gitu, sebagai warga negara, saya harap kalian memiliki kesadaran untuk mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menanamkan diri upaya bela negara di dalam kehidupan kita, gitu ya. Untuk itu, marilah kita bersyukur gitu hari ini kita dapat ada di sini mengikuti pembelajaran dalam upaya bela negara. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk itu, karena kantin sudah ngupaya, saya juga lapar. Silakan KM-nya untuk dipimpin berdoa pulang dulu ya. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih ya teman-teman semua. Dan saya harap tadi pembelajaran tadi dapat bermakna untuk kalian. Bunga harum mekar sekutu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.